Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semua. Seperti biasa, kembali lagi di kelasnya Miss Eka. Masih semangat untuk belajar pagi hari ini? Hari apa hari ini? Kamis. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 4 September 25. Kirain sudah lupa, masih tahun yang kemarin 2024. Terkadang anak-anak suka lupa, tanggalnya ingat, tahunnya tahun 2024 nih. Nah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Agus Anjastriawan. Silakan dipimpin doanya, Nak. Berdoa. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk semuanya. Oke, selain berdoa, ya, selanjutnya sebelum belajar supaya jiwa nasionalisme kita tuh tetap ada. Kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Mau lagu apa, anak-anak? Indonesia Raya. Oke, siapa yang mau mimpin untuk jadi dirijennya? Dewi. Oke, Dewi, silakan maju ke depan. Kepada anak-anak semua, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, satu padaku. Di sana aku berdiri dari tanduk ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya. Oke, silahkan semuanya kembali ke tempat dan duduk kembali. Terima kasih Dewi Triani. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya gini dong, alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekali lagi misalnya, bagaimana kabarnya hari ini? Bukan baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, belum konsentrasi berarti. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, baru semangat. Miss tanya dulu, tadi pagi bangun pagi jam berapa? Jam 5. Jam berapa di sini? 5. Ini jam berapa? Jam 5. Jam berapa? Jam 5. Jam berapa? Jam 4. Kasih plus dulu untuk Aris bangun jam 4. Kita tanya dulu ya, Aris bangun jam 4 ngapain, Res? Sholat. Yang bangun jam 5 sholat enggak? Setelah sholat apa yang kalian lakukan, nak? Tidur lagi. Tadarus. Habis tadarus apa lagi? Mandi. Habis mandi apa? Berangkat sekolah. Berarti nggak sarapan dari rumah. Nanti setelah jam Miss istirahat, habis istirahat sarapan ya. Ya. Tapi tolong dibiasakan, nak, di rumah walaupun hanya sesuap 2 suap nasi harus tetap sarapan. Karena apa? Dengan kita sarapan membuat kita konsentrasi kalau untuk belajar. Nah, sekarang Miss tanya, niat dari rumah tadi berangkat melangkahkan kaki ke sekolah ini niatnya mau ngapain? Berarti sudah sadar nih ya. Saya nih berangkat dari rumah untuk belajar. Belajar di sekolah cari apa? Bukan cari pacar kan? Bukan. Alhamdulillah kalau cari ilmu. Nah, untuk pembelajaran Miss, kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Apa ya itu? Baru ya ini Miss ajarkan ya. Oke, baru untuk kelas 10 ini. Nah, sebelum kita masuk untuk pembelajaran coding, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, biar selama pembelajaran 90 menit ini bisa berjalan dengan efektif dan kondusif. Ketika Miss menjelaskan, apa yang akan kalian laksanakan yang pertama? Mendengarkan, apalagi? Memahami, apalagi? Memperhatikan, terus apalagi? Mengikuti kelas dengan secara aktif. Bisa nanti aktif, nak? Bisa, karena nanti di kegiatan kita ini akan melaksanakan proyek. Setelah di proyek ini kita nanti akan berdiskusi, ya. Nah, setelah itu, oke, kita kembali ke materi Miss. Nah, coba kalian lihat di tayangan yang Miss tayangkan ini. Apa ini, nak? Poster. Agak buram dikit nggak apa-apa ya. Oke. Apa sih, nak, dari poster ini yang menurut kalian menarik? Kalian lihat nih poster ini. Apa yang menurut kalian menarik dari poster yang Miss tayangkan ini? Gambarnya. Kenapa gambarnya Miss tanya? Berwarna. Terus apa lagi? Bagus. Apa lagi? Bermotif. Terus apa lagi? Ada bumi. Iya, memang benar sih ada bumi ya. Terus di sana itu ada kalimat mari menjaga bumi kita. Itu adalah kalimat informasi ajakan ya. Karena apa? Untuk saat ini kita tuh sudah masuk di eranya globalisasi warming ya, pemanasan global. Jadi mari kita jaga bumi kita. Jadi kenapa kok Miss tayangkan poster nih pada pembelajaran ini? Ayo, ada yang tahu? Ayo, kenapa? Karena kita nanti pelajaran yang akan kita pelajarin di coding ini akan berhubungan dengan poster. Sudah pernah buat poster belum, nak? Sudah. Pelajaran apa? Biasanya suruh buat poster. Seni budaya. Terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Iya, benar. Kalian buat poster melalui apa? Medianya. Biasanya gunain buat poster tuh desainnya pakai apa? Canva. Bisa.
Canva-nya pakai yang AI atau yang manual? Manual, berarti harus ngedit terlebih dahulu ya. Ya, kita sesuaikan dengan keinginan kita, baru kita buat, benar. Selain Canva ada lagi? Ada yang sudah pernah buat dengan aplikasi lain? Apa? CapCut. Selain CapCut ada apa lagi? Hah? Gemini. Sudah pernah buat pakai Gemini? Sudah, alhamdulillah. Berarti sebelum Miss menjelaskan lebih dalam, karena nanti Gemini AI itu akan menjadi topik pada saat kita membuat poster. Berarti kalian sudah punya sedikit apa ya namanya wawasan ya, sudah punya keahlian sedikit dalam membuat Gemini. Ya, oke, kita lanjut nak. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menganalisis desain poster, mulai dari tata letaknya. Kalau kita buat poster, kita harus topografinya, mulai dari tata letak itu kita sudah pikirkan secara matang. Mau bentuknya seperti apa? Mau landscape atau juga mau potret. Landscape itu yang melebar ya nak ya, posternya lebar. Kalau potret itu adalah yang panjang. Nah ini contohnya ya. Nah ini adalah landscape ya. Kayak jadwal pelajaran ini bentuknya landscape. Kalau struktur kelas ini namanya potret. Nah, kita nanti akan belajar menganalisis warnanya juga, topografinya, penulisannya juga harus secara bagus. Supaya apa? Supaya poster yang akan kita hasilkan itu hasilnya maksimal, sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan dari AI-nya. Karena kita nanti akan belajar AI, ya. Oke. Yang kedua, menggunakan aplikasi digital. Nah, memproduksi atau membuatnya itu poster bisa melalui dengan Canva, ChatGPT, atau Gemini AI atau sejenis lainnya tadi. Nah, sebelum masuk ke sini, nah kalian pernah dengar kata AI nggak sih? Pernah nggak gunain AI? Yang pernah kalian gunakan apa? AI apa? ChatGPT, terus apa lagi? Kalau di WA tuh apa AI-nya? Meta. Biasanya kalau di Meta kalian nyari apa? Nanya apa biasanya? Nanya resep buat makanan, buat bolu ya. Karena kalau di Meta langsung keluar tuh resepnya apa-apa saja, takarannya ya kan, cara membuatnya. Itu adalah aplikasi AI. Nah, AI itu saat ini nak sudah menjadi pembelajaran di kelas 10 ini yang nantinya akan menjadi pelajaran peminatan. Ya, jadi kita akan memanfaatkan semanfaat mungkin AI ini dalam proses pembelajaran, baik untuk dewan guru yang ada di sekolah maupun peserta didik dalam mengerjakan berbagai tugas. Tetapi dalam menggunakan AI harus ada etikanya. Etika itu apa sih? Sikap, cara, ya perilaku dalam menggunakan AI-nya. Jangan semuanya serba AI. Jadi kalian tidak mau berpikir. Sebenarnya adanya AI ini juga membantu kita untuk berpikir, ya, berpikir yang lebih kritis lagi sebenarnya. Bukan apa-apa tinggal tanya, ya. Oke, yang ketiga adalah membuat poster digital. Nah, tugas kalian nanti tadi sudah Miss jelaskan. Nanti di kegiatan inti kita akan membuat poster digital. Ada 2 tema. Nah ya, ada 2 tema yang akan kalian buat, tapi kalian boleh memilih salah satu di antaranya. Tema yang pertama adalah kesadaran tentang lingkungan, dan tema yang kedua adalah kampanye anti bullying. Nah, buatnya ini nanti secara berkelompok ya. Mau temanya apa? Kembali kepada kelompok masing-masing. Boleh bebas maunya apa. Miss, aku mau tentang kampanye anti bullying. Boleh. Miss, aku mau tentang kesadaran lingkungan. Boleh. Karena kan di sekolah kita sedang menerapkan peduli dengan lingkungan supaya tetap lingkungan sekolah kita terjaga. Boleh. Mau kampanye bullying supaya nanti di sekolah nggak ada lagi bullying-bullying yang dilakukan oleh para siswa. Bullying itu bukan hanya memukul. Selain memukul apa saja? Mengejek itu termasuk dalam bullying verbal. Oke, masih ingat berarti pelajarannya. Yang keempat, mempresentasikan hasil karya. Jadi nanti kelompok maju presentasi hasil karya yang sudah kalian buat dari posternya tadi. Paham sampai sini nak?
Paham. Bisa Miss lanjutkan? Bisa. Tapi sebelum Miss lanjutin ke materinya, biar kita nggak begitu tegang banget, kayaknya muka-mukanya tegang semua. Ice breaking dulu yuk. Yuk, biar lebih semangat ya. Ya. Ice breaking semangat dang ding dong. Ya, masih ingat nggak semangat dang ding dong? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Ngat, aha aha. Semangat. Oke, ulangi sekali lagi biar semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding. Dung dung dung. Ding ding ding. Dung dung dung. Se, aha aha. Ma, aha aha. Ngat, aha aha. Semangat. 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 Kalau sudah semangat baru Miss lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita sekarang sebelum masuk ke posternya, kita kenali dulu deh AI itu apa. Mengapa sih kita harus belajar AI? Oke, AI generatif adalah cabang AI yang mampu menciptakan konten baru yang belum pernah ada. Miss, apakah AI itu hanya untuk membuat poster? Oh, tidak. Jadi, AI itu bisa membuat video, terus juga bisa untuk membuat lagu tanpa harus kita membuat liriknya. Jadi nanti liriknya, kalimatnya itu kita minta buatkan dari AI. Bisa nak semuanya. Miss mau nyari resep makanan? Bisa. Miss mau menggabungkan dua foto jadi satu? Pernah nggak? Pernah? Bisa nggak nak? Bisa. Menggunakan apa? Hah? ChatGPT. Wow, berarti ChatGPT ini luar biasa ya, bisa sudah digunakan. Berarti udah nggak familiar ya di kalian ya, ChatGPT sama Gemini AI. Oke. Nah, di dalam AI ini ada untuk teks ke teks, itu kita buat kalimat untuk apa? Membuat sebuah kalimat. Mengubah suatu kalimat menjadi kalimat lain yang lebih spesifik lagi, itu bisa menggunakan ChatGPT. Gambar pun bisa kok menggunakan ChatGPT. Buat peta konsep kayak struktur kelas kayak gini, minta buatkan ChatGPT, bisa menggunakan ChatGPT. Jadi kita nggak lama tuh ngedesainnya dari Word. Biasanya kita pakai Word ya, pakai Word kita desain satu. Tetapi kalau kita memanfaatkan AI ini, bisa jadi 5 menit selesai. Jadi lebih meringankan kita untuk manajemen waktu. Nah, yang kedua, dari teks ke audio. Audio itu apa nak? Suara, benar sekali. Nah, untuk menghasilkan musik atau efek suara dari teks, jadi kita buat teksnya dulu, nanti kita baru upload menjadi audio, itu bisa menggunakan contohnya musik LM. Kalian cari di Google, aplikasi musik LM. Nah, kalian nanti ikutin petunjuknya, login lalu digunakan, itu bisa kalian rubah dari teks menggunakan musik LM. Yang pernah Miss coba itu saya buat Mars lagu SMA Azikri dan hasilnya menurut saya sudah cukup bagus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau dari teks ke gambar, menciptakan gambar yang lebih deskriptif lagi, itu bisa menggunakan Midjourney, DALL-E, Gemini AI juga bisa. Gemini AI bisa digunakan. Kalau dari teks ke video, nah kalau teks ke video itu contohnya kita buat video klip kayak gitu ya nak ya, itu menggunakan aplikasi yang namanya Sora. Nah, cari nanti di Google ya, ketik aja Sora, itulah aplikasinya. Tetapi kalau kalian ingin yang lebih wow lagi Miss aplikasinya, ya harus Pro. Pro itu apa? Berbayar, itu ada bayarannya tiap bulan. Tapi kalau hanya untuk kalian belajar ala kadarnya saja, itu masih bisa untuk menggunakan yang biasa, yang tidak pro. Oke, selanjutnya platform AI generatif yang paling mudah diakses. Tadi sudah disebutkan yang pertama apa tadi? Ada Gemini AI.
Yang kedua ada ChatGPT. Yang ketiga ada Canva. Nah, ketiga aplikasi inilah nanti yang akan kita coba untuk membuat poster. Kalian boleh memilih salah satu dari aplikasi ini yang mana menurut kalian support dengan HP kalian, dengan kemampuan kalian. Nah, gimana Miss nanti tunggu instruksi dari Miss, nanti Miss ajarkan dari step pertama sampai akhirnya. Oke. Kalau Gemini AI ini keterangannya di sana dijelaskan model AI serbaguna untuk memahami dan menghasilkan berbagai jenis data berupa teks, gambar, dan audio dan juga video. Jadi dia bisa bukan hanya teks sama gambar, video dan audio pun pakai Gemini itu bisa, ya. Nah, efektif untuk berbagai tugas, ya. Kalau ChatGPT ini adalah sudah populer untuk model percakapan, menulis esai, merangkum sebuah kalimat yang teksnya panjang, kalian rangkum menjadi singkat, bisa menggunakan ChatGPT. Selain itu Canva. Nah, Canva ini yang sudah fenomenal sekali, yang paling sering kita gunakan, ya kan? Baik kita membuat poster, terus juga kita buat banner, biasanya kita menggunakan Canva. Bahkan presentasi pun kalian pasti menggunakan Canva. Nah, tapi nanti kalian bisa nih memilih di antara AI ini untuk tugas yang akan Miss berikan di tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya panduan dasar dalam menulis prompt yang efektif. Apa itu Miss prompt? Ada yang tahu nggak sih nak prompt itu apa? Prompt itu adalah kalimat instruksi yang kita berikan kepada AI. Jadi kita nanti menginstruksikan kalimat. Kita mau buat apa di sana, ya. Dan prompt itu gimana nih? Semakin spesifik dan jelas prompt-nya, maka hasilnya pun akan semakin baik. Miss, maksudnya gimana? Semakin jelas nak kalian buat form itu. Mau buatkan saya poster mengenai ini, judulnya ini. Nanti ditambahkan tulisan informasi mengenai ini. Tulis tuh informasinya apa. Saya mau posternya latar gambarnya warna apa. Terus juga ada gambar orang, misalnya lagi di sudut ruangan. Jelaskan semuanya di sana. Nanti hasilnya akan sesuai yang kalian inginkan, bukan hasil dari Gemini yang inginkan atau ChatGPT-nya. Nah, yang pertama itu kita harus menyertakan konteksnya. Jelaskan secara detail apa yang kamu inginkan. Di sini ada contoh form yang buruk. Form yang buruk itu contohnya gini, instruksinya. Buatkan saya gambar kucing. Ya udah, yang keluar nanti pasti gambar kucing aja. Nah, tetapi ada form yang baik. Contohnya gini. Buatkan gambar seekor kucing British Shorthair abu-abu sedang tidur di sofa dengan cahaya matahari masuk dari jendela dengan gaya foto foto realistik. Nah, nanti dia akan hasilnya sesuai dengan form atau kalimat perintah yang kamu instruksikan. Ini form yang bagus. Jadi form yang bagus itu yang jelas, yang spesifik dan terarah. Nah, form yang buruk dia hanya kalimat singkat. Oke, yang kedua, menggunakan kata kunci. Kata kunci itu kata sifat, nak. Kata sifat atau kata benda yang deskriptif. Lukisan minyak misalnya. Menggunakan gaya tulisan Van Gogh. Terus suasananya. Suasananya itu misalnya kalau kampanye anti bullying dibuat suasananya agak dramatis, ya boleh. Suasana hening boleh sebutkan di sana. Dan warna-warni yang cerah. Warna-warni yang cerah tuh kayak putih, biru, apalagi kuning, merah, ya kan? Nah, itu boleh kalian masukkan. Yang ketiga itu memberikan batasan. Batasan di sini adalah contohnya tulis sebuah puisi tentang hujan, koma, dikasih koma ya nak ya, jangan langsung aja kalimatnya. Koma,
terdiri dari 4 bait, koma lagi. Misalnya setelah itu dengan irama AABB baru titik. Misalnya nanti kalau kalian buat poster mengenai kesadaran lingkungan, buatkan saya poster tentang judulnya kesadaran lingkungan titik dengan tema warna apa titik lagi. Nah, jadi tuh ada batasan setiap kalimatnya, jadi nggak nyambung terus. Jadi nanti kalau nyambung terus AI-nya dia juga akan bingung ya kan buatnya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya sesuai dengan kemampuan dari AI-nya, bukan kemauan dari kita. Selanjutnya, nah disinilah yang akan kita buat poster digital. Apa itu poster, nak? Poster itu apa sih? Apa poster? Hah? Gambar, benar. Apalagi poster? Iya, masuk gambar yang bersifat persuasif. Jadi di sini dijelaskan, poster itu adalah media visual yang menggambarkan, yang menggabungkan teks dan gambar untuk menyampaikan pesan secara singkat dan kuat. Nah, poster digital adalah versi modernnya. Kenapa? Karena dibuat menggunakan aplikasi dari komputer atau ponsel dan disebarluaskan secara daring. Jadi kita nanti akan buat poster digital menggunakan ponsel. Tadi kemarin sudah Miss minta ya untuk kalian bawa ponsel perwakilan, mungkin satu kelompok ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa 1, nggak apa-apa, boleh. Nanti kita akan buat poster digital yang nantinya kita akan sebarkan melalui media sosial. Siapa yang nggak punya media sosial? Nggak ada, ya kan? Zaman sekarang nggak ada yang nggak punya media sosial tuh nggak ada. Punya Facebook? Punya, oke, aman. Punya Instagram? Punya, oke. Punya WA? Punya, apalagi WA. Punya TikTok? Punya. Berita yang mudah paling tersebar itu menurut kalian dari keempat ini melalui apa? TikTok. Iya. Jadi nanti ketika kalian selesai membuat poster, Miss minta untuk kalian mendesiminasikan atau menyebarluaskan poster yang kalian buat dengan informasi sesuai dengan apa yang kalian inginkan di media sosial kalian, ya. Oke, mengapa sih poster itu penting? Yang pertama, poster itu dapat menarik perhatian. Kalau kita buat posternya bagus, otomatis mata kita langsung tertarik. Apa sih isi poster itu? Bener nggak? Apa ya isinya ya? Kok bagus banget? Tapi kalau kita buatnya cuman sekedarnya saja, melihat dari jauh sudah nggak tertarik sama sekali. Jadi semakin baik poster yang kalian buat, minat seseorang untuk melihat itu semakin besar, ya. Rasa penasaran itu ada. Apa ya itu pasti kan? Nah, yang kedua sebagai media komunikasi yang cepat. Kenapa dikatakan sebagai media komunikasi yang cepat? Karena dengan poster informasi apapun itu bisa dengan cepat disebarluaskan melalui apa? Media sosial. Nah, mudah disebarkan. Iya, melalui tadi media sosial. Bukan hanya kita menempelkan poster itu di lingkungan saja. Kalau di lingkungan mungkin hanya 1, 2 ketika orang lewat baru melihat. Tetapi Miss yakin semua orang, baik dari kaum yang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah orang tua saat ini sudah bermedia sosial semua, ya kan? Tidak mungkin setiap jam mereka tidak online, pasti online. Dengan kita menyebarkan berita tersebut melalui media sosial, maka informasi yang ingin kita sampaikan cepat sekali terviralkan, ya kan, atau tersebarkan. Oke. Selanjutnya, prinsip dalam membuat desain poster. Yang pertama adalah tata letaknya. Kenapa? Susunan elemennya agar mata pembaca itu tahu kemana arahnya untuk melihat. Tulisannya di mana kalian mau meletakkan, mau di atas atau di bawah. Gaya tulisannya apa? Terus ketebalan hurufnya bagaimana? Warnanya apa? Nah, itu yang dimaksudkan dalam tata letak. Topografi. Tipografi ini adalah pemilihan font. Font itu
Tahu nak apa font? Gaya tulisan. Iya, mau yang model seperti apa? Kalian pilih saja font-font yang mudah untuk dibaca. Jangan font yang Latin kayak gitu, jangan. Orang akan sulit membacanya. Mungkin membedakan hurufnya pun sulit antara A dan E kali ya. Tapi kalau tulisannya fontnya jelas, orang akan lebih mudah untuk membaca. Yang ketiga, palet warna atau color palette. Warnanya harus sinkron. Jangan kalian campurkan warna pink dengan warna biru, ya kan? Yang nggak gitu nyambung, nak. Kalau buat poster yang warnanya kira-kira bagus, tertarik. Putih, biru, pasti orang tertarik kalau putih, biru. Karena apa? Mencolok. Apalagi kalau ada warna merah, ya kan? Tambah warna hitamnya sedikit. Miss tahu nih yang ada di pikiran kalian. Aduh, gimana nih ya buat posternya? Bener nggak? Tapi sudah terancang ya, sudah ya. Sudah tahu nih arah-arahnya dari tata letaknya, tulisannya, gaya tulisannya, terus juga warnanya sudah tahu ya. Arahnya nanti kemana? Oke. Kelompok ini paham nggak? Paham? Yakin paham? Insya Allah kelompok ini gimana? Paham? Kelompok ini? Paham, alhamdulillah. Yang terakhir adalah hierarki atau aturan elemen yang paling penting menonjol. Ukuran fontnya, warna, dan posisinya harus tepat supaya poster yang dihasilkan itu maksimal. Nah, lihat yang Miss tampilkan. Ini adalah contoh poster yang Miss buat. Nih, ayo kita bedah satu poster. Dari tata letaknya, semua elemen tersusun dengan rapi. Nah, lihat nih, di sini ada tulisannya, di bawah ada, di tengah baru gambarnya. Ya kan? Terlihat seperti menarik, bukan? Ya. Tipografinya, font tebal untuk judul. Mana judulnya? Di bawah ini. Nanti kalian tuliskan font tebal untuk judul, font tipis untuk apa ini? Font tipis untuk teks pendukung. Teks pendukung itu mana? Contohnya ini yang ada di atas ini. Ini adalah kalimat pendukung. Boleh sambil dicatat sedikit-sedikit biar nggak lupa untuk nanti tugasnya kalau mau dicatat. Terus yang ketiga, warnanya. Di sini Miss minta warna yang cerah, hijau, kuning, ya. Terus juga menarik dan berkesan positif. Ini posternya berkesan positif bukan? Ya, maksudnya positif tuh yang gayanya elegan, mewah, biasa saja. Tetapi ada kesan yang mau disampaikan dari poster tersebut. Itu gambar apa sih posternya itu? Seperti tangan lagi apa sih? Lagi megang bumi. Berarti bumi itu ada di tangan manusia. Rusak tidaknya bumi itu ada di tangan manusia. Itu pesan yang mau disampaikan dari poster ini. Terus hierarkinya, judul hierarki di sini, hierarki visualnya masuknya, judulnya Save Our Planet. Nah ya, Save Our Planet. Judulnya apa? Yang paling menonjol dari gambar tersebut. Ini contoh nanti poster yang akan kalian buat. Tapi beda ya, bukan seperti ini ya. Tadi masih ingat judul poster yang akan kita buat ada dua, apa? Mengenai apa? Apa? Kesadaran lingkungan sama kampanye anti bullying. Oke. Dan yang terakhir, strategi desiminasi konten digital. Desiminasi, dari tadi sebut desiminasi, masih ingat nggak? Desiminasi itu apa? Menyebar, ya, menyebar luaskan konten digital. Miss, jadi poster masuk di konten digital? Iya, benar, masuk. Dalam kita menyebarkan agar sampai ke audien. Audien tuh orang yang melihat ya, atau orang yang membaca. Yang pertama, pemilihan platformnya. Platformnya harus tepat. Nah, pilih platform sesuai jenis konten atau target kalian. Bisa tadi menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan TikTok, bisa menggunakan apa?
WhatsApp. Bisa juga nggak menggunakan YouTube, nak? Bisa. Kan YouTube juga masuk di media sosial. Bisa nggak menggunakan blogger? Blog yang ada di, kalau kita buka Google ada blogger. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak menggunakan Twitter? Bisa, karena itu semua masuk dalam platform di digital. Yang kedua, kenali dulu audiennya. Pahami minat mereka dan di mana mereka online. Nah, berarti kalian harus membuat strategi. Ini poster ini mau saya sebar luaskan di mana ya? Biar paling banyak orang yang bisa melihat dan membaca. Biasanya di mana? TikTok boleh, apalagi Facebook, Instagram. Kan orang selalu online dalam situs-situs tersebut, bener nggak? Ya, berarti itulah yang menjadi target kalian nanti. Nah, selanjutnya, sesuaikan pesan. Pastikan pesan yang akan kalian sampaikan untuk mendesiminasi poster ini nanti bersifat relevan, menggunakan bahasa dan gaya yang mereka pahami. Jangan bahasanya bahasa yang tidak bisa dipahami, nak. Pakai bahasa Indonesia yang jelas. Jangan bahasa keseharian kita. Terkadang kan kita di Makartini kan dari berbagai suku nih. Nanti kalian postnya pakai bahasa Melayu, ya, atau bahasa Bugis yang bacanya orang Jawa yang nggak ngerti artinya apa, ya kan? Tetapi kalau kalian posting dengan bahasa Indonesia, mau orang Jawa, mau orang Bugis, mau orang Melayu, mau orang Batak atau orang Bali sekalipun, mereka akan tahu maksud yang kalian sebarkan tadi atau berikan informasinya tentang apa. Yeah. Selanjutnya, siap untuk berkreasi? Siap. Mari kita wujudkan kreasi kita melalui AI. Oke, sekarang di sini Miss akan menjelaskan penggunaan AI. Tadi kita mungkin akan mencoba dua ya, Gemini AI dan juga ChatGPT. Boleh Miss, saya sudah pro nih Miss, saya sudah bisa membuat dari Canva. Oh boleh, silakan. Ya, tetapi tetap Miss akan memberikan cara-cara untuk membuatnya. Yang pertama, nak, HP-nya sudah disiapkan semua. Oke, nanti silakan kalian buka HP-nya. Oke. Oke, buka Google ya, nak ya. Google boleh, Chrome boleh, tapi enaknya pakai Google aja. Di Google, silakan kalian ketikkan Gemini AI. Oke. Oke, setelah masuk, lihat ya. Oh, nggak mau. Bentar. Oke, di sini ya. Coba perhatikan Miss dulu, boleh? Nanti dulu di HP-nya. Gini, nanti tinggal kalian praktek saja. Kalian perhatikan dulu ke depan. Oke. Di sini Miss ketikan Gemini AI. Agak nggak kelihatan ya, nak ya, nggak apa-apa ya. Tapi bisa kan? Oke, di sini ya, di Google ini, kita ketik Gemini AI, maka akan masuk seperti ini. Oke, masih loading ya, sabar. Nah, oke, ini adalah Gemini Miss. Nanti, di sini, ini ada As Gemini di bawah. Kelihatan nggak, Nena? Nggak ya? Coba buka punya kalian. Di As Gemini, silakan dibuka Google-nya. Oke, di sini. Nah, ini adalah kalimat phone-nya atau kalimat perintah. Kalian mau minta bantuan apa, ya? Ini. Nah, di sini nanti kalian akan membuat form yang sudah Miss jelaskan tadi. Kalian akan membuat, coba sekarang kita buat form yang buruk dulu ya. Buatkan saya, terserah kalian mau apa. Kelompok ini, buatkan saya gambar gajah.
Kelompok ini buatkan saya gambar kupu-kupu. Yang ini buatkan saya gambar bunga. Yang ini buatkan saya gambar matahari. Coba hasilnya akan keluar nggak? Kenapa? Oke, yang ini yang bisa. Ini nah. Iya, diketik di situnya. Nah, itu kalimat perintahnya. Buatkan tadi suruh gambar apa? Gajah. Gajah dulu ya. Fontnya yang pendek dulu. Coba lihat. Oke, ini hasilnya nak. Kenapa nih? Ya, nggak usah dibuka. Nah, kalau kalian nanti perintahkan buatkan gambar kupu-kupu, hasilnya akan seperti ini. Dia akan membuatkan hasil gambar kupu-kupu. Tetapi ini kan bukan kupu-kupu yang saya inginkan, Miss. Iya, betul. Karena apa? Ini kalimat perintahnya perintah yang buruk atau yang pendek. Nah, bisa yang ini? Bisa? Coba yang ini buat apa? Gajah? Nggak apa-apa. Nih coba dilihatkan nih. Ini hasil teman kalian membuat gajah. Wah, ternyata sudah bisa semua pakai Gemini ya. Oke, jadi Miss nggak susah lagi. Sinyal aman? Aman? Satu lagi yang mau ditanya. Kuota aman nggak? Aman. Oke, sip. Inilah pembelajaran yang Miss harapkan. Mana masih muter, nak? Oke, sabar ditunggu. Mana mataharimu? Nah, tadi kita kan minta gambar matahari. Yang keluar gambar matahari apa ini? Sunset. Padahal dalam hati Miss tuh tadi pengennya gambar matahari yang lagi terik-teriknya. Nah, berarti kan belum sesuai keinginan kita, ya kan? Oke. Tapi bisa ya, sudah login ya. Oke. Sekarang kalau sudah bisa semua, ini bisa nak? Masih login? Ini bisa nih. Nah, ketik di situ nak. Coba. Kita tunggu dulu temanmu yang satu ini. Mana? Gambar gajahnya mana? Wah. Ya. Nih gajahnya gajah terbang. Coba dilihat ya. Ini sudah kreatif sekali. Bisa-bisanya dia buat gajah terbang, ya kan? Berarti nak, walaupun kita tinggal di desa ya, yang tidak yang maksudnya fasilitas media yang belum begitu kuat banget ya kan, tetapi kalian alhamdulillah sudah bisa memanfaatkan AI yang sudah ada ya kan. Kalian bisa menggunakan media pembelajaran ini dengan sebaiknya. Ini sangat membantu nggak sih dalam kalian belajar? Membantu. Nanti kalau ada tugas misalnya pelajaran bahasa Indonesia, kalian disuruh buat poster tentang ini. Oh iya, kemarin habis pelajaran Miss Eka, ya kan? Kami sudah dulu buat poster, tidak lagi kami pusing-pusing mau buat pakai Canva. Kami akan buat pakai Gemini atau ChatGPT. Nah, tadi Gemini sudah keluar gambar bungamu. Nah, ini dari kelompoknya Rara. Tadi Miss minta buat gambar bunga. Keluar ya gambar bunga ya. Tapi kamu maunya bunga apa? Bunga matahari. Karena tadi di sini tidak dijelaskan maunya bunga apa, maka hasilnya dia akan sesuai AI-nya, bukan sesuai keinginan kalian. Sekarang Gemini bisa. Sekarang tutup Gemininya, kita login menggunakan ChatGPT. Coba buka ChatGPT. Ya, buka ChatGPT-nya. Kelompok ini bisa? Mana? Buka ChatGPT. Iya, tulis agak loading. Agak lama. Tapi sudah bisa masuk ini. Udah oke, aman. Bambang sudah masuk? Oke. Lewat mana nyarinya? Ini loh nah, ada tulisan minta Gemini. Itu yang dinamakan font ya. Font itu kalimat perintahnya, nanti kalian tuliskan di situ. Nah, ada yang belum bisa? Kelompok ini bisa udah. Ya, tanyakan apa saja. ChatGPT, oke, tanyakan apa saja di sini ya nanti ya, nulis instruksinya. Oke, boleh kalian tulis instruksikan masing-masing. Kalian mau pengennya apa? Buatkan apa misalnya? Buatkan gambar apa, terserah kalian. Ayo, coba Miss mau lihat hasilnya di ChatGPT. Bisa Anjas?
Buka dari Google ya. Oh, langsung. Kamu download ChatGPT. Oke, keren. Kalau mau nggak susah buka dari Google, download aja di Play Store ChatGPT. Bisa. Contohnya Ahmad sudah download dia. Kita bisa? Ya, coba. Kelompok ini gimana? Oke? Oke. Coba Rara, ini ChatGPT? Iya. Terus gimana nih perintahnya? Buatkan gambar gunung. Oke. Nah, di sini dia akan memberikan instruksi. Bisa aku tahu dulu kamu mau gambar gunung yang seperti apa, ya kan? Nah, ini dia menyiapkan nih gayanya, gambarnya, tulisannya. Kamu tinggal klik lagi di sini. Oke, buatkan sekarang. Nah, jadi kayak kamu tuh berinteraksi sama AI. Nah, tapi kamu baca dulu sesuai enggak keinginan kamu. Kalau kamu merasa kurang, tambahkan warna ini. Boleh di situ. Tambahkan warna ini dan buatkan. Dia akan menambahkan terus membuatkan. Bisa? Coba Miss mau lihat. Poster gambar pemandangan. Oke. Iya, aman ya? Harus masuk dulu. Ya dimasukkan dulu lah. Iya, nggak apa-apa. Diloginkan dulu nak. Kalau belum login, diloginkan dulu. Mana punyamu? Hah? Oh, ya nggak ada ChatGPT-nya. Bisa, Bambang? Oke, masih proses. Proses juga. Tapi bisa ini. Tinggal keluar gambarnya. Oke. Kita tunggu. Sinyal ya. Ternyata antara ChatGPT sama Gemini kalau kita sudah praktekkan sekarang kayaknya lebih support sinyalnya pakai Gemini. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ini nanti nak akan Miss bagikan yang namanya LKPD ya. LKPD pembelajaran. Nah, nanti di sini kalian diminta itu untuk membuat poster digital. Instruksinya sudah ada di sini semua. Saya bagikan per kelompok ya. Karena kalian duduknya sudah berkelompok nih. Langsung saja jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok. Mana suaramu? Iya, mana suaramu? Kurang keren. Tadi kemarin habis ini ikut basket. Mana suaramu? Nah, cowok tuh suaranya harus kuat biar pagi-pagi tetap semangat. Oke? Karena sudah hampir bisa semua, tetapi tolong buat ini kan Miss minta buat poster digital ya. Dan poster digital ini formnya jangan seperti yang Miss ajarkan tadi. Itu tadi contoh form yang buruk. Form yang bagus tadi sudah Miss jelaskan ya di awal inginnya seperti apa, gaya tulisannya, warnanya. Nah, kalian buat, setelah kalian buat, nanti kalian diseminasikan, sebarkan. Setelah kalian sebarkan boleh melalui WA, Instagram, Facebook, TikTok boleh. Nanti kalian screenshot, tulis nama kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 1. Nanti kirim di grup WA kita, ya. Karena Miss sudah masukkan di grup WA. Jadi biar enak nanti ketika kalian presentasi, nanti saya tampilkan hasil gambar punya kalian yang sudah kalian diseminasikan. Gimana? Paham? Ada yang mau ditanya? Insya Allah tidak. Oke. Miss bagikan ya lembarnya, LKPD-nya. Oke. Nih. Nah, di LKPD ini maaf ada ini enaknya ada beberapa pertanyaan. Jadi selain kalian membuat, nanti silakan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kalian kerjakan, nanti hasil yang kalian kerjakan inilah yang akan kalian presentasikan. Di sini sudah jelas soal-soalnya, aplikasi apa yang akan digunakan, terus menceritakan secara singkat langkah-langkah dalam pembuatan posternya. Mulai dari kamu buka misalnya Gemininya, memasukkan kalimat instruksinya, setelah itu apalagi misalnya ada kalimat instruksi tambahan nih, ya masukkan ada kalimat instruksi tambahan dari ChatGPT atau Gemininya. Setelah itu baru keluar gambarnya. Tulislah langkah-langkahnya, oke? Silakan. Tadi keluar gambarnya? Oke, bisa ini pakai ChatGPT? Bisa. Oke. Boleh kok kalian menggunakan Gemini saja boleh. Boleh kalian menggunakan ChatGPT saja boleh. Miss,
Support nih aku sinyalnya, mau dua-duanya, boleh. Nanti maju tinggal perbandingkan menurut kelompok kami, Miss. Yang paling bagus hasilnya itu dari ChatGPT misalnya, atau dari Gemini, atau dari Canva, boleh silahkan. Miss tidak membatasi kalian, silahkan kerjakan berkelompok, berkolaborasi. Miss mau lihat gimana diskusinya. Diskusinya tadi ingat ya, kesepakatan kelas harus apa? Aktif. Oke, biar nggak loyo lagi. Tepuk semangat dulu biar semangat gawe ke ngerjo ke LKPD-nya ya. Biar juga tidak ngantuk. Siap? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma, aha aha. Ngat, aha aha. Semangat, silakan kerja. Oke. Oke, ada yang nulis. Buat dulu. Setelah itu baru nanti ceritakan di sini, Nak. Judulnya apa? Slogan itu kayak kalimat pendeknya. Kayak misalnya kalimat instruksinya, misalnya kan judulnya tentang apa kalian inginnya? Kalian mau tentang apa? Kampanye anti bullying. Nah, kampanye anti bullying, nanti slogannya apa? Tidak boleh bullying, misalnya kayak gitu slogannya. Terus ada tuh namanya di sini instruksi apa nih? Tambahannya, iya informasi tambahannya. Mari jaga sekolahan kita anti bullying. Misalnya, oke, sudah kan terbuka ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalian mau tentang apa, Nak? Kesadaran lingkungan. Bullying apa? Jagalah lingkungan sekitar. Boleh, nggak apa-apa. Dipastikan semuanya terkondisikan di sekolah ya, tempatnya di sekolah. Oke, nanti ada yang buat. Setelah dibuat, di screenshot ya, hasilnya di download, boleh. Nanti yang ini dikerjakan bareng-bareng ya. Mana? Bisa? Ada kesulitan? Ada. Oke, boleh, enggak apa-apa. Bisa? Enggak ya? Bisa. Enak kan belajarnya? Iya. Jadi kita tuh belajar memanfaatkan AI untuk media pembelajaran. Gimana? Ini kan kita milih salah satu antara bullying sama lingkungan. Jadi di sini kita jelasnya di sini salah satunya. Iya, di sini judulnya kalian. Judulnya tentang apa? Sama. Misalnya jaga kebersihan lingkungan sekolah judulnya. Juga ya. Iya, ditulis aja di sini judulnya apa. Ada slogannya enggak? Misalnya, mari sama-sama kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Misalnya slogannya kayak gitu. Terus ada lagi nggak informasi tambahannya? Mungkin kalian mau nambahkan kalimat lagi.
Ayo beramai-ramai, kita sama-sama peduli dengan lingkungan. Boleh kalian tambahkan lagi. Sama Tulis seperti yang di sini. mana? Di sini Nah, yang di sini aplikasi yang kamu gunakan ini untuk buat poster apa? ChatGPT. Ya tulis aja di sini. Aplikasi yang saya gunakan ChatGPT. Terus kan tidak. nggak usah dijelaskan. Berarti sebagian di sini tidak usah dijelaskan. Iya, tinggal kalian ceritakan aja. Ceritakan secara singkat langkah-langkah yang kamu lakukan saat membuat poster. Yang pertama, mulai dari buka ChatGPT-nya. Lalu login dulu kan tadi. Setelah login apa? Masukkan kalimat perintahnya atau formnya. Nah, formnya kami buat dengan sebaik mungkin, sedetail mungkin supaya hasilnya sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Keluarlah hasilnya. Ternyata hasilnya sesuai nggak yang kalian harapkan? Nah, jelaskan. Kalau nggak sesuai, jawab sesuai nggak sesuai. Terus tantangan kalian dalam mendesain ini apa? Misalnya kesulitan dalam merangkai kata-kata, misalnya boleh kalian tuangkan di sini. Terus cara kamu mengatasinya gimana? Kami berdiskusi bersama supaya mendapatkan kalimat yang bagus untuk kalimat perintahnya. Nah, boleh. Lagi di sini jelaskan strategi diseminasi kalian di mana akan dipublikasikan. Jawab aja di sini. Saya mendiseminasi hasil konten digital poster saya di mana? Misalnya di WA boleh, di Instagram boleh, tapi nanti buktinya di screenshot ya, di screenshot terus kirim ke WA grup kelas kita ya. Nanti akan Miss tampilkan. Bagian mana dari postermu yang paling kamu suka? Kan nanti hasilnya keluar tuh. Hasil posternya. Nah, bagian mana dari poster itu yang kamu suka? Apakah gaya tulisannya, atau dari warnanya yang bagus? Boleh sebutkan di sini alasannya kenapa? Karena warnanya bagus, gitu kan? Ya jelasin sedetail mungkin nggak apa-apa. Terus, jika kamu bisa membuat poster ini lagi, apa yang akan kamu ubah atau yang akan kamu rubah atau perbaiki? Misalnya dari penulisan kalimat perintahnya akan saya buat lebih detail lagi. Nah, boleh. Paham? Oke, silahkan kerja. Boleh. Mana, Nak? Ini ngisi KPD-nya di mana? Di sini, Nana, di kota ini tulis judulnya apa, ya kan? Slogannya apa? Ada enggak kalimat tambahannya? Kalau ada informasi tambahannya, silahkan ditulis. Kayaknya sudah jago semua ternyata ya. Nanti kalau ini sudah jago, kita materi selanjutnya bukan tentang ini lagi. Bisa jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan buat apa? Video konten digital. Kita akan belajar satu persatu biar kalian semuanya paham, bisa memanfaatkan AI dengan semaksimal mungkin. Sudah jalan? Mana? Ya, ini slogannya ya. Hijaukan harapan, lestarikan kehidupan. Boleh. Terus satu. Nggak apa-apa kalau memang nggak ada. Cukup kalau memang kalian merasa cukup dua aja. Kan tidak harus kayak gitu. Sudah jadi posternya? Belum, masih loading. Buat kalimatnya, kalimat perintah tadi, formnya, boleh kalian mau tulis dulu di sini boleh, mau langsung juga boleh, supaya hasilnya maksimal. Ayo dibantu kawannya, jangan mentang-mentang cowok sendiri. Masa ini tulis semua? Gimana, Nak? Ini cuman misalnya nih. Cuman dijawab aja, iya. Nih. Judulnya tadi tentang apa? Jaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Slogannya apa? Ayo, slogan tuh kayak kalimat ajaan gitu loh, Nak. Boleh. Ini kan informasi tambahannya maksudnya gimana? Kalian mau nambahkan informasi apa? Misalnya di sini judulnya kampanye anti bullying. Berani baik, berhenti membullying, itu adalah slogannya. Kalimat tambahannya misalnya, ayo jaga lingkungan sekolah kita, bebas anti bullying. Nah, itu kayak kalimat informasi tambahannya. Boleh, terserah kalian mau modelnya gimana, kalimatnya kembali kepada kalian. Ayo, bisa.
Sudah? Posternya sudah jadi? Nah, oke. Bagus ya hasilnya ya? Nggak pecah ya? Nah, ini di-download gambar. Sudah di-download. Setelah itu kamu diseminasikan. Kamu sebarkan mau melalui WA atau melalui TikTok, Instagram, Facebook boleh. Ya, Instagram aja. Tapi dibuat kalimat ini ya, ada pesannya. Kayak kita kalau ngupload foto di Facebook kan ada kata-katanya misalnya semoga kita lebih baik lagi atau gimana terserah kalian. Tetapi pesan yang ingin disampaikan harus sesuai dengan posternya. Mantap, kelompok ini bisa. Kamu pakai apa, Nak? Gemini. Oke. Yang ini pakai apa? Gemini. Oke. Yang ini pakai apa? ChatGPT. Yang ini pakai Gemini. Oke. Kelas Rati, pikiran pasti hati. Nanti ini dimasukkan ya di dalam apa? Boleh dimasukkan di dalam posternya. Iya, supaya dia terbaca di posternya itu ada kalimat tersebut. Pikiran pasti Kenapa Irsyad? Kamu sepertinya hari ini sedang galau. Galau nggak? Galau? Kenapa? Nggak ada duit. Hah? Mau nganterin mama ke jalur nanti ya nak ya, setelah pulang sekolah ya. Oke. Tetap fokus dulu, tujuan pertama adalah belajar. Apapun masalah kita kaget dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai kita pakai spin ya, kelompok siapa yang maju duluan. Kita undi. Ya. Ada tak jaringannya bermasalah tadi? Oh, yang untuk ChatGPT ya? Oke, tulis buka kurungnya ChatGPT kayak gitu. Jadi kami pakai Gemini AI kan, nanti dijelaskan. Bagaimana kamu mengatasi tantangan ini? Sabar, ya kan pastinya? Tetap fokus untuk membuat sampai sinyal stabil kembali. Ya. Ya. Lanjutnya, tinggal 3 lagi. Nah, diseminasi kontennya mau disebarkan di mana tadi, Faris? IG. Kamu yang nyebarin ya, jadi kawanmu cepet ini ngerjainnya. Jadi nak, ada yang langsung mendeseminasikan yang buat konten tadi, ada yang langsung ngerjain tugasnya. Jadi cepet kita. Instagram sama apa? Saya akan Tulis aja Instagram. Terus satunya apa lagi, Faris? WA. Ya. Di sini ada. Nah, ya. Boleh. Oke.
Kamu screenshot nanti ya. Kalau sudah jadi status tadi di screenshotnya. Jadikan status dulu. Kalau sudah oke, screenshot kirim ke WA kelas kita. Bagus. Singkat, padat, jelas. Nah. Pertama apa bagusnya tuh ngomong pertama. Enggak apa-apa. Pertama lah. Kalau tahap itu kan dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Masa dari apa tadi? Terutama. Langsung aja strip, buka apa tadi? Yang sudah didiseminasikan, Miss tunggu di grup WA. Jadi ada yang langsung membagikan, ada yang mengerjakan tugasnya. Oke. Ini dari Faris ya, kelompok Faris ya. Kelompok 4. Oke. Faris mendeseminasikannya di mana? Ini IG. Oke, iya benar. Ada dua nggak tadi di situ deseminasinya? IG sama apa? Ya, sama WhatsApp. Jadi dua yang di screenshot. Ya, di WhatsApp-nya Faris. Gimana sudah? Sudah. Udah? Ya, di-download terus dideseminasikan, disebarkan. Boleh satu aja, mau di mana misalnya? Disebarkan di mana? Iya, mau sebarkan di mana? WA, WA saja. Oke, silakan di-download terus disebarkan di WA. Dikasih kalimat itunya, pesannya. WA saja nggak apa-apa. Satu aja nggak apa-apa. Nanti kan di rumah kalian bisa menyebarkan lebih banyak lagi, ya kan? Oke. Sudah? Kalau apa tantangan yang kamu ada poster? Kalau memang nggak ada ya nggak ada, tulis saja. Kalau ada tulis ada. Sudah disebarkan belum? Di-download hasilnya? Nggak apa-apa, dia bisa. Temanmu kan sudah tahu nih hasilnya apa. Nah, kamu buat posternya, terus kamu sebarkan. Ya. Sudah? Oke, WA, IG sudah. Mana IG-nya? Oke. Bagaimana sudah?
Sudah? Itu sudah di-download? Sudah dipublish? Gak apa-apa kali. Sudah? Oke. Sudah? Lama kali kelompok kalian. Apanya yang belum? Ini mau dipost di mana nih? Mau dipostnya di mana? Satu aja, mau di IG atau WhatsApp? Ya, IG. Instagram. Di sini ada, nak. Ini, nak, Instagram. Sudah? Apa yang kamu perbaiki? Kalimat perintahnya pasti, formnya. Iya, from atau kalimat perintahnya. Kalau formnya kalian semakin nanti bisa membuat semakin bagus, hasilnya akan maksimal, ya kan? Itulah yang harus kita perbaiki, apanya? Kalimat perintahnya. P. Sudah? Oke, kelompok inilah paling mantap. Oke, sembari kita menunggu teman kalian, kelompok ini siap untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, siapa yang mau presentasikan hasilnya? Oke, iya bareng-bareng boleh sini nih. Rame-rame, temannya ditemenin kawan-kawannya. Boleh, oke. Ya, sini aja nggak apa-apa. Sembari diperhatikan ya nak ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-post? Dikirim sudah? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LKPD dari pembelajaran. 1. Perencanaan. Judul, jagalah lingkungan sekitar. Slogan atau kalimat, kebersihan juga bagian dari menjaga kesehatan. 2. Proses pekerjaan. Sebutkan aplikasi yang kamu gunakan. Kelompok kami menggunakan Gemini AI dan ChatGPT. Ceritakan hal singkat langkah-langkah yang kamu lakukan saat membuat poster. Login Gemini lalu ketik from sejelas dan seakurat mungkin dan diawali dengan buatkan poster. Apa tantangan yang kamu hadapi saat membuat desain? Jaringan yang buruk untuk membuka ChatGPT. Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Sabar dan fokus untuk membuat poster sampai sinyal membaik. Oke. Jelaskan strategi diseminasi kalian. Konten ini akan dipublish dan berikan alasan kepada kami mempublikasikan di Instagram dan WhatsApp. Ya. Bagaimana dari prosesmu yang paling kamu sukai? Bagian teks yang sangat menarik. Jika kamu bisa membuat poster ini lagi, apa yang kamu akan
ubah atau perbaiki latar belakang dan teks judul yang menarik. Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mereka kembali ke tempat duduk nih, lihat dulu. Inilah poster hasil mereka buat yang sudah didiseminasi di Instagramnya. Bagus ya hasilnya ya. Tulisannya terang, gambarnya juga bagus, ada slogannya. Kasih A+ dulu untuk kelompok 4. Sebagai kelompok tercepat nomor 1, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi Miss nggak jadi nih pakai spin wheel karena kelompok 4 ternyata sudah siap duluan untuk maju, ya. Kelompok siapa mau selanjutnya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau menyaingi kelompok 4, silahkan presentasikan hasilnya. Mau di tempat duduk atau di depan? Di sini aja, yang penting berdiri semua. Iya, temannya ditemenin berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan memaparkan hasil LKPD kami pada hari ini dengan judul materi kesadaran lingkungan. Ya. Dan dengan slogan hijaukan harapan, lestarikan kehidupan. Aplikasi yang kami gunakan dalam membuat poster yaitu aplikasi Gemini AI. Ya. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam membuat poster antara lain login di aplikasi Gemini AI, lalu memberikan kalimat perintah atau prompt sesuai dengan yang kami inginkan, lalu muncul gambar poster yang sesuai dengan yang kami inginkan. Oke. Salah satu beberapa tantangan yang kami hadapi saat mendesain adalah sulitnya membuat atau merangkai kata prompt, Ya. keterbatasan ruang atau layout untuk menempatkan semua elemen, dan memilih kombinasi warna dan jenis font yang menarik. Cara kami dalam mengatasi tantangan tersebut adalah kami menerapkan prinsip less is more, manfaatkan ruang kosong untuk memberikan napas pada poster dan membuatnya tidak sesak. Dan lalu untuk harmoni warna, kami memilih 3 warna yang saling melengkapi. Ya. Strategi diseminasi kami yaitu kami memposting di aplikasi WhatsApp. Bagian yang paling kami sukai dari poster adalah bagian membuat gambar, karena gambar yang diperoleh dari Gemini AI sangat menarik, berwarna dan sesuai dengan yang kami inginkan. Oke. Jika kami bisa membuat poster ini lagi, bagian yang kami ingin perbaiki adalah bagian latar belakang poster. Ya. Kami ingin menggunakan warna yang lebih sinkron dan kontras, serta memiliki gradasi yang sesuai. Oke, kasih A+ dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat inilah hasil poster mereka yang sudah didiseminasikan melalui WhatsApp. Nah, hasil posternya seperti ini. Sebenarnya sudah menarik, cuman masih ada kalimat ajakan ya, yang kurang terlihat di bawahnya. Itulah jadinya untuk nanti menjadi evaluasi kalian, supaya bisa membuat lebih baik lagi dari yang sudah kalian buat. Nah, karena kelompok ini penjelasannya luar biasa, kita kasih tepuk wow. Bisa? Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren ya. Kerennya nunjuk mereka ya. Oke, bisa? Oke. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke. Satu kelompok lagi mau presentasi? Sudah siap? Oh, tapi sudah ya? Oke. Kayak realistis. Yang ini sudah siap? Oke, mana tadi mikrofonnya? Ayo.
Berdiri dong temannya, ditemenin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Istiqomah akan mempresentasikan. Nama saya Deni Istiqomah dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD KKA. Judulnya kampanye anti bullying. Berani baik, berhenti membuli. Berhenti membullying agar sekolah kita tentram. Sebutkan aplikasi yang kamu gunakan. Gemini AI. Ceritakan secara singkat langkah-langkah yang kamu lakukan saat membuat poster. Membuka aplikasi Gemini AI, memasukkan kalimat permintaan. Apa tantangan yang kamu hadapi saat mendesain? Susah memilih kata-kata yang tepat. Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Memikirkan kalimat perintah yang lebih baik lagi. Jelaskan strategi diseminasi kalian. Konten ini akan dipublishkan platform tersebut, Instagram dan WhatsApp. Bagaimana dari postermu yang paling kamu sukai? Mengapa? Gambarnya. Jika kamu bisa membuat poster ini lagi, apa yang akan kamu ubah atau perbaiki? Form dan kalimat perintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu. Minta mikrofonnya. Satu kelompok lagi, silakan. Jadi ini ya hasil diseminasi kelompok mereka. Sudah didiseminasikan di mana? Di WhatsApp. Iya, oke. Oke. Tidak apa-apa. Jelaskan yang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membuat poster yang berjudul Jaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Slogan atau kalimat pendek, kelas rapi, pikiran pasti happy. Informasi tambahan, mari kita membersihkan lingkungan sekolah. Sebutkan aplikasi yang kamu gunakan. Kami menggunakan ChatGPT. Ya. Berikan secara singkat langkah-langkah yang kamu lakukan saat membuat poster. Terutama saya membuka ChatGPT, lalu merangkai kata-kata dan memberikan perintah dan menyusun warna kesukaan dengan yang kita inginkan. Lalu kita mendapatkan gambar yang kita inginkan dengan bagus. Apa tentang yang kamu hadapi saat mendesain? Tidak ada. Bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Kalau nggak ada masalah berarti nggak ada tantangan ya. Oke, lanjut. Jelaskan strategi diseminasi kalian atau di mana konten ini akan dipubliskan. Kami menyebarkan konten ini di Instagram. Oke. Ya, coba diperlihatkan hasilnya tadi, kan belum sempat dipublikasikan ya. Nanti hasil publikasinya tinggal dikirim grup WA. Coba dilihatkan hasilnya mana sama teman-temannya. Oke, ini hasilnya ternyata bagus sekali. Mari kita menjaga lingkungan sekolah kita ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih applause dong. Oke, jadi nak, dari hasil konten digital yang kalian buat,
Miss rasa kalian sudah hebat semua, ya, sudah bisa membuat semua. Ya nggak apa-apa, kasih tepuk tangan untuk diri sendiri. Iya. Alhamdulillahnya jaringan kita walaupun sedikit tadi agak terganggu, bisa stabil kembali. Jadi kita bisa membuat konten poster. Jadikan ini ilmu yang bermanfaat, yang dapat kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Nah, poster ini bukan hanya untuk membuat poster di lingkungan sekolah. Mana tahu nanti kalian di masyarakat sama Pak RT atau Pak RW, tolong dong yang sekolah buatkan kami poster untuk 17 Agustus. Saya Pak, saya sudah bisa, kemarin sudah diajarkan di sekolah. Itu adalah suatu ilmu, ya. Mohon untuk diterapkan hasil yang kalian sudah kerjakan hari ini. Miss rasa tidak ada kendala, semuanya hebat, semuanya bisa. Kita tepuk hebat dulu untuk diri kita. Kalau Miss nanya, Miss bilang tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Wow, wow, kami hebat. Oke, bisa? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3, tepuk hebat. Hebat, hebat. Wow, wow, kami hebat. Oke, kasih aplaus dulu. Misalnya untuk refleksi pembelajaran hari ini, perasaannya gimana semuanya? Senang, bahagia, marah, kecewa? Senang. Senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Bisa nanti direalisasikan untuk kehidupan setelah kalian belajar? Bisa, karena sangat bermanfaat. Terus apa sih Nak hal yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Hal positif yang kalian dapat dari kelompok ini apa? Mudahkan mengerjakan tugas. Bisa membuat poster dengan cepat. Apa? Sama, bisa membuat poster juga? Iya, karena sama. Apa kelompok ini yang paling tercepat? Senang, karena bisa dengan cepat ya. Kita nggak perlu lagi lama-lama ngedesain. Biasanya kita membutuhkan waktu setengah jam membuat poster. Kali ini cuma butuh hanya berapa menit saja. Oke, hebat. Nah, itulah tadi tantangan dan rintangan yang kalian hadapi tadi sudah kalian tuangkan semua dalam LKPD. Tetapi hambatan itu tidak menjadi masalah untuk kalian bisa membuat poster. Dari hasil tantangan itu nanti bisa menjadi evaluasi kalian supaya kedepannya bisa membuat poster jauh lebih baik lagi. Nah, sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dibuka dengan ice breaking, di tengah ice breaking. Kenapa? Supaya pembelajaran kita tuh menyenangkan, menggembirakan, ya. Kalau sadar, sudah tadi sadar ya dari awal ya. Nah, bermakna supaya nanti bisa menjadi makna kalian mengaplikasikan pembelajaran ini di kehidupan nyata kalian. Miss ingin kalian selesai pembelajaran Miss semuanya senang, semuanya gembira ya. Kita tutup ya sebelum dengan doa. Miss akhiri. Kita ice breaking, pelemasan otot-otot kita biar otak-otak kita juga agak tenang dikit. Ini ada gerakan yang bagus ice breakingnya. Miss minta silakan berdiri nyari tempat masing-masing di depan boleh. Oke, agak jauh boleh. Ikutin gerakan yang ada di depan ya Nak ya. Hati ya. Ya, ini salonnya ternyata off. Pakai salon yang kecil aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Ternyata bisa. Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3.
Ayo, tadi ada yang hormat tangan kiri kan pasti? Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, pembelajaran dari Miss cukup sampai di sekian. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, ya. Semoga pembelajaran selanjutnya kalian tetap semangat dan tetap happy sampai akhir selesai pembelajaran di sekolah, ya. Cukup sekian dari Miss. Terima kasih untuk waktunya juga, Nak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.